Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Au kiswatum au tahriru raqabah. Au kiswatum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam.
kafaratul aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ngawene ayat 87 C23. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan thayyibati, segala yang baik, ma ahallallah, apa yang Allah halalkan, lakum, untuk kalian, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melanggar batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak mencintai orang-orang yang melanggar batas. Wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, halalan thayyiba, yang halal yang thayyib. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, alladzi, yang antum, kalian, bihi, kepadanya, mu'minun, beriman. Konteks ayat ini ditujukan kepada para sahabat yang solehnya terlampau soleh, ya, sampai mengharamkan yang halal. Dan ini erat kaitannya dengan ayat kemarin yang memuji
orang-orang soleh dari orang-orang Kristen, para pendeta, para biarawan dan biarawati. Ada kesalahpahaman bahwa sifat yang dipuji oleh Allah dari orang-orang Kristen tersebut, para pendeta, para biarawannya, itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bagus dan harus diteladani. Kita tahu di pendeta di Katolik ya, Katolik terutama Ortodoks. Kalau Protestan ada Protestan mah liberal. Pendeta itu tidak boleh menikah. Tasi romo, kardinal, paus, itu semuanya nggak ada yang menikah. Bahkan tidak boleh ada pembantu perempuan, harus pembantunya laki-laki. Tidak boleh makan daging, harus makannya yang sayur-sayuran ya. Kemudian tidak boleh, bahkan ada yang seatap dengan perempuan pun nggak boleh. Monoketara di hotel lantaran seatap dengan perempuan. Di kos-kosan biasa di losmen. Nah ini juga kemudian menimpa para sahabat. Sebagian sahabat ada yang kemudian mengamalkan demikian. Di antaranya Utsman bin Maz'un, ini saudara angkat Nabi ya, yang wafat lebih dahulu sebelum Nabi. Abdullah bin Amr, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini ahli Quran unggul yang Nabi SAW rekomendasikan agar belajar Quran itu melalui mereka-mereka. Di antaranya naqtau madzakirona, ingin melakukan kebiri ya. Kebiri itu maaf ya, jadi si buah zakarnya dibuang atau ditutup ya. Kalau sekarang vasektomi, tubektomi ya, agar tidak ada nafsu ke perempuan, tidak kemudian melahirkan juga. Dan meninggalkan syahwat dunia. Syahwat dunia teh nggak ada hiburan, nggak ada jalan-jalan ya, nggak ada piknik. Nah piknik teh bid'ah cina gitu. Temenang, bukan kata saya, ini para sahabat. Wa nasiu fil ad kama yaf'alur ruhban. Kita akan berpetualang di muka bumi berdakwah sebagaimana para rahib. Para rahib itu para evangelis, para penginjil ya, zending Kristen. Tuh kenapa Kristen menyebar sangat masif? Meskipun tentunya dibantu dengan penjajahan ya. Kalau penjajahan kan otomatis menguasai politik. Kalau politik dikuasai, agama itu biasanya dalam sejarahnya mengikuti penguasa politik. Raja asup Islam ya, contoh Raja Majapahit asup Islam, enggak, saya nggak geblaik di Jawa teh Islam. Jadi Kesultanan Demak, Kesultanan Demak teh kelanjutan kerajaan Majapahit. Kerajaan Pajajaran Sultan Rajana masuk Islam ya, Prabu Siliwangi teh kan masuk Islam. Naon dina film sinetron teh Kian Santang, nah itu masuk Islam, agak black we Sunda teh Islam. Kemudian anaknya Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan kesultanan di Cirebon dan kesultanan di Banten. Jadi begitu. Nah Kristen juga demikian, mereka bekerja sama. Gold, gospel, God ya, emas, Tuhan, dan gospel deh Injil. Itu satu paket 3G.
Enak zaman 5G itu baheula 3G nya. God, gospel, gold. Jadi bari neangan emas, bari nyebarkeun Injil, dan kemudian Tuhan. Karena mereka nggak terikat keluarga kan, temikiran pamajikan, teu boga temikiran anak. Jadi kerjanya itu ke pelosok-pelosok. Itu yang kemarin saya ceritakan di Samirono ya, di kaki di lereng Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang. Ada gereja yang mau dibeli oleh Persis. Itu tiba-tiba saja ada gereja, itu sesudah zaman penjajahan, zaman Soeharto lah. Jual-jual gereja di Gunung Merbabu teh, kemudian mereka menyebarkan mata ngageblek Kristen. Nah, baru-baru kemarin 10 tahun yang lalu bikin TK Persis teh, TK we lah baru dakna heula, ada tiba lagi sejarahna. Baru dak heula dakwah diniyah teh. Udah anak-anaknya TK itu yang masuk tuh orang Hindu, orang Kristen. Pokoknya mah gratis we, nya nu di lembur mah pendidikan pemikiran mahal. Maka kemudian masyarakatnya jadi berpindah syahadat lagi. Gerejana jadi sepi, dijual gitu. Atau seperti yang saya ceritakan kemarin ketika gempa Cianjur, yang pertama kali datang siapa? Orang-orang Kristen, ya. Para penginjil yang mereka memang mengabdikan diri untuk aktivisme seperti itu. Nah, ini yang dimaksud tadi nasih, ya. Nasih itu dari Al-Masih. Al-Masih itu kan begitu, kemana-mana menyebar. Mulai nama di nanti teh kelompok jaulah teh jamaah tabligh, ya. Saya ketemu jamaah tabligh itu ketika tugas di kapal Debon Solo. Saya cenah hari ini panen kopi dan saya punya bayi baru 2 bulan, tapi saya tinggalkan cenah. Ngajero hate teh lieur ai maneh. Dan saya pergi cuma berbekal uang cukup 1 kali jalan. Makan nggak ada, tapi alhamdulillah Allah itu mah memberi rezekinya. Ibadah mah tapi itu nyusahkeun batur na jero hate itu. Karena rucal kannya jamaah tabligh. Tuh di Singapura ada, di bandara Singapura, di bandara Malaysia tuh loba bararodas. Teh geus jauh lah, ya. Ada di salah satu pejabat lah di LIPI. Tadi LIPI pokoknya di daerah ITB Kaluhur itu kan banyak pusat-pusat penelitian. Ada yang cerita ketua DKM-nya, atasan saya masuk jamaah tabligh, da ninggalkeun jabatan direkturna, pekerjaannya, anak istrinya duit tinggalkeun, ya nepikeun ka sok we cenah. Daek tuluy henteu kajen pisah we cenah. Sampai 8 tahun kukurlingan we, teu balik-balik ke Bandung. Ada pulang pergi lagi. Nah, itu namanya siahah. Siah itu memang pekerjaan para pendeta. Nah, kata para sahabat, wah bagus itu. Jadi udah tong mikiran pemajikan, tong mikiran anak. Mata kawin teu boga anak teu. Fokus total untuk dakwah gitu menainam. Kemudian la akulul laham, saya tidak akan makan daging, ya. La tazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi perempuan. La anamu ala firas, saya tidak akan tidur di atas kasur. Nah, tibra teuing, ya, yang juga pendeta we mun teu bari diuk nya siga biksu, maka di atas tanah teu meunang make bantal gitu. Ta jiga ayeuna teh biksu-biksu keur laleumpang di Thailand ka Borobudur cek urang mah nyiksa maneh bodoh pesawat aya. Kemudian yang lainnya wa harramu thayyibatit ta'am wal libas, dan mengharamkan makanan-makanan dan pakaian yang Allah halalkan, sebagaimana alusia itu yang sering tadi ya berkeliling untuk berdakwah. Jadi pakaiannya yang sederhana saja.
Ada juga yang siamun nahar, saum sepanjang siang terus-terusan, tidak ada bukanya. Bahkan sampai malam, ya, sakuat nawe wisol deh. Nah, mengetahui hal itu ini banyak riwayatnya. Tadi saya hanya mengulasnya saja, tidak dibaca satu persatu. Nabi SAW menegur mereka, bahkan sampai marah, ya. Tapi marah Nabi mah ada mau langsung ke orangnya. Sebagaimana kemarin dibahas di kajian Ahad di Al-Furqan. Dan Nabi SAW mengatakan, lakinni asumu wa uftiru, saya saum dan ada bukanya. Wa anamu wa akumu, saya sholat malam dan ada tidurnya. Wa akulul lahm, saya makan daging. Wa tazawwajun nisa, saya berkeluarga biasa. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak menyenangi sunnahku maka dia bukan umatku. Durhaka berarti dosa besar. Inna li anfusikum haqqan wa inna li a'yunikum haqqan, diri kamu punya hak, mata kamu punya hak. Sumu wa aftiru, saum tapi harus ada bukanya. Wa sallu wa namu, salat tapi harus ada tidurnya. Falaisa minna man taraka sunnatana, tidak termasuk umat kami orang yang meninggalkan sunnah kami. Kata para sahabat, Allahumma sallamna wattaba'na ma anzalta, ya Allah kami semua pasrah, berserah diri dan kami akan mengikuti apa yang kau turunkan. Nah, di sini sah-sah saja ya, atau haruslah kita mengukur kadar keimanan kita. Sahabat itu sampai sebegitunya karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bagaimana? Bagaimana saum kita? Wah, cenada teu kuat ripuh kade bobolen teu kuat karena nafsunya saja yang terlalu gede, sugestinya saja cana naon udah bilang teu kuatnya nya moal kuat. Buktina eta saum Ramadan kuat. Saum sunat teu kuat. Salat malam, sahabat mah salat malam semalam suntuk, hari orang salat malam kumaha? Subuh we hese. Nah, ini untuk mengukur kadar keimanan kita sudah sejauh mana. Maka kalau kemudian di Kristen ada kadar-kadar militan dalam menyebarkan dakwah dan mereka dalam beberapa hal berhasil, nah orang ukur kakujur, nah. Di kita kadar militannya ada berapa? Di Jamiah Persis misalkan di Bakan Ciparai yang siap mengabdi militan susah. Sahabat mah siap ninggalkeun dunya, ari urang mah embung ninggalkeun dunia, menyisihkan waktu buat masjid, buat organisasi saja susahnya bukan main. Nah, ini kita tentu harus pertengahan. Ekstrim kayak orang-orang sekuler, ad-dahriyin, liberalnya juga artis-artis barat gitu, public figure barat. Jangan. Ekstrim seperti para pendeta, para biarawan, zening-zening Kristen juga jangan. Kita harus pertengahan. Nah, sahabat-sahabat yang mengharamkan yang halal itulah yang ditegur oleh ayat-ayat ini, yaitu berlebihan. Dan itu bukan satu bentuk ketakwaan. Kata Nabi di hadis, inna atqakum billahi ana wa akhsyakum wa alamakum, yang paling tahu, yang paling takwa, yang paling takut di antara kalian itu adalah aku. Jadi maksudnya standar maksimal takwa itu adalah Nabi, jangan melebihi itu. Nya urang insyaallah menurutnya mau ngelewihi ngadegetan oge sih. Nah, kita dihadiskan saddidu wa qaribu. Kita pas seperti yang dicontohkan Nabi, kalau tidak mendekati. Jadi jangan sampai tidak ada semangat sama sekali. Kepada yang bersumpah tadi tidak akan menikah demi Allah, akan saum, tidak akan buka,
Maka Allah mengingatkan, la yu'akhidhukumullah, Allah tidak akan menyiksa kalian billaghwi, main-main, fi aimanikum, dalam sumpah kalian, walakin, tapi yu'akhidhukum, Allah akan menyiksa kalian atau memperhitungkan kepada kalian bima aqadtumul aiman, yang kalian ikatkan sumpah-sumpah itu. Karena tadi para sahabat sudah bersumpah, demi Allah tidak akan menikah, demi Allah akan berkelana di dunia berdakwah gitu. Itu serius. Nah, maka itu dihitung. Apa yang dimaksud sumpah main-main? Ada banyak penafsiran. Orang Arab sering berkata, iya demi Allah, ketang demi Allah tidak. Nah itu demi Allah nu iya, demi Allah nu itu ente, tambah demi Allah heureuy. Atau sumpah demi Allah main-main, demi Allah Persib juara cenah gitu, padahal heureuy ngeprank make demi Allah. Atau ketika marah demi Allah hari ini saya juga keluarkan kamu, geus tong sakola di dieu cenah gitu. Padahal keur ngambek kemudian diralat. Nah, sumpah-sumpah yang begitu itu tidak diperhitungkan ya. Atau ketika lupa ya. Kan cenah ustaz dulu sudah sumpah demi Allah, gitu poho deui cen gitu. Nah itu mah tidak dikategorikan. Allahu termasuknya. Dan dikecualikan dalam 3 hal: nikah, talak, rujuk ya. Lamun heureuyan di 3 hal itu tidak masuk kategori heureuy, asli we jadi Medina sinetron, saya nikahkan kamu dengan anak saya, itu jadi, itu sah, berarti suami istri. Fakafaratuhu, maka kifaratnya wajib ya dalam surat At-Tahrim. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum, bagi yang sudah sumpah demi Allah sampai mengharamkan yang halal, itu harus dibatalkan sumpahnya. Nah, kifaratnya berarti dosa. Kifaratnya kan ngahapus dosa. Keur ngahapus dosa sumpah mengharamkan yang halal itu, yang pertama it'amu asyarati masakin, memberi makan kepada 10 miskin. Memberi makan itu sebagaimana umum bisa memberi makanan siap santap, mere nasi box mana nama, atau makan itu memberi bahan makanan pokoknya, kurma, beras. Dua orang mah lain kurma beas. Min ausati ma tutimuna ahlikum, dari pertengahan kalian memberi makan kepada keluarga kalian. Mun beas 10 orang sabaraha liter nya, tas samejiko mah 10 orang tas sakitu berarti. Mere beas sakitueun. Atau memberi makan yang langsungnya meliricis mulada level 5 atuh garering langsung fakir miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian, ini masih nomor 1 ya. Au tahriru raqabah, atau membebaskan hamba sahaya. Pakaian yang pertengahan. Standar pakaian kita berapa? Ya standar cangkring, standar alun-alun. Standar cangkring mah 30.000 ge aya, 20.000. Hari jangka pakir miskin standar cangkring, ajang lebaran standar robani misalkan ya. Standarnya misalkan 200.000 ya, maka kali 10 2 juta ya. Atau membebaskan hamba sahaya, untuk konteks sekarang sedang tidak ada. Jadi antara 2, yang pertama memberi makan atau memberi pakaian, memberi pakaian atau memberi makan atau memberi pakaian. Ini salah satunya pilih. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mampu, memberi makan gak mampu, memberi pakaian gak mampu, fasiyamu thalathati ayyam, maka saum 3 hari. Jadi Pak, saum 3 hari. Saum kifarat nadar, kifarat sumpah itu jangan dilakukan dulu kalau kita masih mampu memberi makan 10 miskin. Kayak lamun teu mampu kakara saum. Mending saum mending beri makan. Mending beri makan. Saya langsung cincai beres hari itu.
Beri makan apa nih pertengahan di standar mana? Ya standar warteg ya. Wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, jangan sampai bersumpah yang mengharamkan yang halal, atau jangan sampai bersumpah dengan tidak memakai nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, temenang tu musyrik ya. Supaya itu harus hanya demi Allah, hanya kepada Allah saja. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.